Oke, di sini kita akan membahas mengenai array ya. Nah, jadi di array sendiri itu ya kita bisa nanti tambahkan suatu library namanya vector biar array-nya itu dia dynamic ya ukurannya. Nah, jadi di sini kita akan belajar mengenai beberapa hal. Yang pertama, bagaimana cara membuat array, kemudian bagaimana cara akses elemen dari array, bagaimana cara mengganti elemen pada array, kemudian bagaimana melakukan loop pada array, terus kemudian tadi ya dynamic size pada array dengan menggunakan vektor. Kemudian kita bagaimana mendapatkan ukuran dari si array atau vektor tersebut. Nah, cara bikin array gampang ya sebenarnya, tinggal sebutkan aja ini array tentang apa. Jadi kalau array ini sendiri ini adalah kumpulan yang jenisnya sama ya, integer semua. Nah, ini misalkan nama array-nya itu numbers dan isinya itu adalah 5 gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa akses elemennya dengan menggunakan indeksnya. Kalau 0 berarti kan ya 10 ini ya. Kalau 1 itu 20, 3, kalau 2 itu 30 dan seterusnya. Jadi dimulainya dari 0. Kalau kita mau mengganti elemen dari array, ini sama dengan string karena kan memang string itu sebenarnya kayak array juga ya, yang di video sebelumnya itu. Jadi misalkan angka 1 ini menunjukkan indeks ke 1 yaitu nilai 20, mau kita ganti jadi 25 gitu. Nah, kemudian kalau loop itu kita bisa menggunakan ya for loop atau yang lainnya. Di sini kita pakai for loop menggunakan startnya dari 0 ya, karena kan tadi indeks dari array itu dimulai dari 0. Nah, ini sampai kurang dari 5 karena kan kalau kalian lihat ini 0, 1, 2, 3 dan 4 indeksnya ya. Jadi makanya kurang dari 5. Kemudian di sini kita akan coba accessing semua angkanya ya, elemen dari array-nya. Kemudian kita print. Ya, kemudian di sini kita akan menambahkan suatu dynamic numbers ya. Dynamic number itu sebenarnya array tapi kita ubah jadi vektor ya. Artinya dia itu suatu array yang bisa berubah-ubah jumlahnya. Karena kan kalau di elemen tadi yang array ini dia terdeklarasi 5 gitu ya. Nah, kita pengen dynamic gitu. Nah, kalau misalkan kita mau inputkan elemen itu kita juga bisa tambahkan namanya pushback. Jadi dia akan tambahkan elemen di paling akhir ya. Misalkan nanti array-nya jadi 100, 200, 300 dan sebagainya. Ini jadi kayak ini aja lah elemennya. Tadi kayak misalkan 10, 20, 30. Jadi nanti hasilnya array-nya kayak 100, 200, 300 kayak gitu. Nah, kemudian habis itu kita juga bisa looping untuk melihat bagaimana elemennya tadi ya. Hasilnya harusnya 100, 200, 300 ya. Nah, ini batas atasnya itu adalah untuk loopingnya selesainya ketika dynamic number dot size. Artinya kayak ukurannya berapa sih yang panjangnya dari si array ini. Nah, itu yang maksimumnya yang terakhir. Nah, tadi ya. Jadi kalau sebenarnya udah di-spill bahwa kita bisa mendapatkan size dari array itu dengan menggunakan dynamic number dot size. Ini dynamic number nama dari vektornya. Kemudian dot size, kemudian kurung buka, kurung tutup. Atau untuk yang static array, yang array yang sudah dideklarasikan awal mau panjangnya berapa, ini bisa pakai namanya size of, kemudian nama arraynya, kemudian dibagi dengan size of, kemudian angka dari elemen dari si yang pertama ini tadi, size of dari si elemen yang pertama. Nah, ini akan menunjukkan berapa panjang dari array yang static. Sebenarnya lebih mudah yang dynamic ya, tapi ya tadi harus menambahkan suatu library namanya vector. Oke, coba kita run. Oh, ada apa ini kesalahannya? Harusnya array bukan arrays. Oke, kita coba run lagi. Ya, kurang Y nih ya, tambah Y. Oke. Nah, hasilnya 5 dan 3 karena kan yang 5 tadi itu yang ini, yang 3 itu yang ini. 100, 200, 300 ini. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti kita akan lanjutkan di tipe data yang lain ya.